Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Silva Al-Kornia sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Pendidikan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Saya Diayu Fatmawati dan akan ditemani oleh rekan saya yaitu Bella Ayu Pratiwi sebagai presentator kedua. Di sini kami akan membahas tentang ontologi. Dalam sejarah filsafat ilmu itu ada sejumlah aliran ontologi, yaitu monoisme. Monoisme itu menjelaskan bahwa bahwa hanya ada satu kenyataan fundamental. Apa itu kenyataan fundamental? Kenyataan fundamental itu seperti ruh, jiwa, Tuhan, dan materi. Monoisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme, aliran ini menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang nyata kecuali materi. Idealisme berpendapat bahwa segala sesuatu itu berasal dari ruh. Materialisme, inti dari paham materialisme ini, segala sesuatu itu materi, tidak ada unsur spiritual sama sekali. Misalnya perasaan. Contoh, ketika kamu merasakan sedih atau kamu merasakan senang, perasaan itu efek dari otak yang memicu sehingga hanya permainan pikiran kita. Contoh dari idealisme sendiri, setiap kita hidup di dunia ini ada yang mengaturnya, ada skenario di balik layar. Kita dan alam semesta ini tinggal mengikuti skenario itu saja. Lalu yang kedua itu ada dualisme. Dualisme ini menjelaskan bahwa substansi itu ada dua. Tokohnya misalnya Plato. Plato menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada di dalam indera dan ada di dalam dunia intelek atau ide. Kan menyatakan bahwa hakikat itu ada dua, gejala atau fenomena dan hakiki. Kemudian yang ketiga ada pluralisme. Kalau yang ini itu tidak mengikuti bahwa substansi itu tunggal. Empedokles menyatakan bahwa substansi terdiri dari udara, air, dan api. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hakikat ontologi. Untuk pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bella Ayu Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan agar bisa menjadi dasar teoritis atau memberikan penjelasan termaksud. Dalam struktur ilmu pengetahuan terdapat beberapa indikator yang saling berkaitan. Yang pertama, teori. Dalam mencapai tujuan sebuah ilmu, kita harus mengetahui teorinya terlebih dahulu, karena teori merupakan acuan utama dari sebuah ilmu. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atas permasalahan yang diinginkan. Jadi, dalam komponen ini kita sudah mulai menduga-duga. Namun tidak semua penelitian menggunakan hipotesis. Penggunaan hipotesis berdasarkan masalah atau tujuan penelitian tersebut. Yang ketiga, logika. Logika adalah hasil pertimbangan antara akal dan pikiran yang diutarakan dalam bentuk kata dan disampaikan dalam bentuk bahasa. Intinya, kita sudah mulai melakukan penalaran atau proses berpikir. Yang keempat adalah data informasi. Data merupakan sekumpulan fakta yang berasal dari beberapa kejadian yang dapat disimpan dalam bentuk file. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data yang telah melalui
proses pengelolaan yang dapat bermanfaat bagi seseorang dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, pembuktian. Memberikan bukti agar orang lain mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan. Kita bisa menunjukkan atau menyampaikan hasil penelitian kita kepada orang lain. Yang keenam, evaluasi. Tahapan ini adalah tahapan penilaian yang menentukan penelitian kita ini dapat diterima atau tidak oleh masyarakat. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah paradigma. Paradigma adalah penerapan dari penelitian agar orang lain lebih mempercayai penelitian yang telah kita lakukan. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada salah-salah kata atau materi yang kurang bisa dipahami, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.